Kalau sekarang orang akan anggap loh PBB kan nggak punya ide. Masa PBB idenya diagunkan pada Jokowi yang udah gagal? Bayangkan PBB partai seupil itu berupaya untuk menjilat presiden. Sementara orang tahu bahwa di belakang itu ada Pak Yusril yang kira-kira lagi ngincer jabatan wakil presiden atau calon apa aja itu, reshuffle segala macam. Kan itu buruk sebetulnya bagi sebuah partai PBB yang mestinya bermutu dalam membuat argumen. Coba kita uji satu persatu tuh. Kalau dikatakan sukses misalnya dan hanya Pak Jokowi, ekspor kita itu yang tumbuh itu cuman ekstraktif industri itu, batu bara dan sawit, nikel sedikit mulai itu. Tetapi ekspor konvensional kita yaitu sepatu, garment, fashion segala macam itu, tekstil itu berhenti itu karena nggak ada permintaan tuh. Dan itu yang ada di data kita tuh. Jadi ke Eropa, ke Amerika kita berhenti tuh. Jadi kalau dikatakan bahwa menumbuhkan ekonomi, yang kalau batu bara itu betul-betul yang ekstraktif ini kan cuma 3-4 pemain tuh. Tetapi yang kita ekspor yang menumbuhkan ekonomi rakyat kan mestinya yang tadi, yang sandang, pangan, papan segala macam itu. Dari sandal jepit sampai topi, jaket segala macam diproduksi Indonesia tuh. Barusan data masuk lagi bahwa Nike, Adidas itu tutup pabriknya tuh. Bahwa semua hal yang dibayangkan oleh negara itu sebetulnya nggak ada akibatnya tuh. Jadi sekali lagi PBB sebagai partai kok dia nggak paham bahwa rakyat kecil itu mengalami hal yang sebaliknya daripada yang diterangkan oleh PBB. Jokowi yang satu-satunya itu tanda penjilatan di tingkat yang paling absurd. Ya itu yang satu ide yang kita selalu tekankan bahwa selama Jokowi nggak menemukan siapa yang akan melindungi dia nanti, maka dia akan berupaya supaya dia itu terpilih lagi. Kan Ibu Mega jelas memberi sinyal bahwa partainya dia itu adalah partai kader. Apakah Jokowi ada di dalam spektrum itu? Ya, sinyal Megawati kemarin Jokowi bukan dalam spektrum itu. Dan nggak boleh lagi nambah dua lah, cukup lah, tahu diri lah. Kira-kira begitu kan. Tetapi politik itu selalu ada bagian yang memuakkan, yaitu udah dibilangin tapi tetap ngotot. Nah, acara ngototan ini yang mau kita terangkan bahwa memang Pak Jokowi belum punya kader di masa depan untuk mengamankan atau paling tidak mempersoalkan beliau. Padahal sebetulnya kalau Pak Jokowi mengaku aja bahwa iya saya gagal itu, bagi Mbak oke, dia maafin aja kan udah gagal mau diapain. Tapi justru karena udah gagal dan maksa nipu data itu artinya buruk wataknya tuh. Jadi ini bukan Jokowi ansih sebagai manusia, tapi sebagai presiden yang membawa kabinet dan kabinetnya juga lagi menanti kehancuran kan. Walaupun terus dikatakan bahwa kita bisa selesaikan masalah ini dengan cetak uang itu 600 triliun untuk supply, 600 triliun untuk demand, maka bertemu di pasar ekonomi hidup. Iya, tapi efek inflasinya besar betul dan itu yang dikhawatirkan oleh Bank Dunia misalnya. Tetapi Pak Jokowi kan nggak peduli, dia cuma peduli bahwa dia harus punya legacy. Nah kemarin Ibu Mega negur habis-habisan. Nah teguran itu justru membuat Pak Jokowi makin nekat untuk maju tuh. Karena nggak ada yang mau jamin. Lain kalau Ibu Mega bilang Pak Jokowi 2 periode cukup, nanti Pak Jokowi balik sebagai kader, tentu Pak Jokowi akan menikmati masa tua di Solo atau jadi penasihat utama PDIP. Kan dia mungkin ada di atas ketua umum ada penasihat senior, penasihat utama, kan aman. Tapi nggak kelihatan Ibu Mega memberi sinyal itu, lalu Pak Jokowi cemas. Nah kecemasan itu tadi yang secara psikologis membuat beliau cari cara untuk regain his political power. Gampang sekali bacanya tuh, orang yang cemas akan pamerin sesuatu dengan memesan kamera. Jadi pasti itu Pak Jokowi sudut kamera mungkin kalau biasanya 10 kamera dipasang, sekarang 20 kamera dipasang. Supaya terlihat bahwa Jokowi merakyat, Jokowi mampu untuk menyapa publik, Jokowi tetap dielulukan. Nah itu yang kemudian kita baca sebagai statement yang sudah dipersiapkan. Siapa yang akan ucapkan duluan? PBB. Lalu orang bertanya, PBB watchdog atau bukan? Enggak, dia anjing Cina, kan begitu jadinya kan. Jadi bagian-bagian ini yang kita mau terangkan sebetulnya, bukan karena kebencian, tapi supaya fakta-fakta ini dipahami oleh publik. Demikian juga teman-teman di PBB yang sebetulnya masih punya harapan walaupun partai kecil, tapi kalau dia konsisten orang akan anggap
Oke, Anda kecil tapi Anda punya harapan pada masa depan. Kalau sekarang orang akan anggap, loh PBB kan nggak punya ide. Masa PBB idenya diagunkan pada Jokowi yang udah gagal kan